Menekuni dunia spiritual tidak pernah terbersit dalam benak Jero Mangkumayun Marina. Sebelumnya, ia merupakan pebisnis di bidang properti yang terbilang sukses. Marina Residen dan Marina Spa merupakan dua bisnis yang mengantarkannya menjadi seorang miliarder. Namun ketika bisnisnya sedang berada di puncak, pada tahun 2011 ia jatuh sakit dan tak kunjung sembuh. Hingga akhirnya keluarga pun menanyakan kepada orang pintar. Diketahui jika Jero Mangkumayun harus ngiring taksu dalem meneruskan terah leluhurnya. Sebelum sang ayah meninggal, ia berpesan agar duen-duen yang berstana di gedong untuk dijaga dengan baik dan ketika ada yang nunas tambe agar diterima dengan baik. Pasien pertamanya adalah seorang wanita dengan perut membesar. Jero Mayun tak tahu bagaimana cara mengobati hingga akhirnya ia mengobati menggunakan kekerep dan minyak milik almarhum ayahnya. Rupanya pasien pun sembuh. Meski telah menyanggupi untuk ngiring, rupanya cobaan hidup datang silih berganti. Pada tahun 2017 silam, ia pun ketiban sial berturut-turut. Usaha spa miliknya digerebek polisi. Tepat sebulan kemudian, cucu yang masih dalam kandungan pun ikut meninggal. Mobil berharga ratusan juta pun ikut raib. Dan terakhir, sang ibu pun meninggal. Semua kejadian itu hanya berselang 1 bulan dan terjadi setiap tanggal 28. Om Swastiastu, selamat pagi semua Tiang. Yang perkenalkan diri Tiang Jero Mangkumayun Marina. Tiang ngamargiang puniki dari leluhur, dari peninggalan leluhur semuanya Tiang jalankan. Terus awal yang pertama miring, Tiang dikasih tahu sama orang tua bahwa sebelum beliau meninggal dia berpesan, nanti kalau bapak meninggal itu pun semua duen-duen dalam yang ada di gedong tolong dijaga dengan baik, tolong dirawat. Nah seperti gitu. Terus kedua, nanti kalau ada orang datang berobat, apapun dibawa, jangan ditolak. Nah itu Tiang ingat pesan dari luhur. Karena Tiang pun waktu itu saya lagi kerja, bisnis lagi lancar, saya lagi properti. Nama properti saya PT Marina Residen. Nah Marina Residen juga nama Tiang sendiri. Saya pengembang kaplingan, perumahan. Nah bagilah itu. Lama-lama saya juga agak mau menjalankan dulu, ngelanjutin peninggalan leluhur. Sudah begitu rezeki saya naik sampai setinggi-tingginya lah. Apapun orang punya, saya punya. Saya juga ada spa, Marina Spa saya juga punya. Terus awalnya saya sakit. Sakit lama-lama, saya nggak mau ngiring tahun 2011 saya sakit. Karena lama-lama saya meluasin atau istilahnya mau pitun munas bos. Nah, kedatanglah beliau untuk harus menjalankan. Karena saya siap akan membantu orang-orang untuk menjalankan. Nah, malam-malam itu tiba-tiba saya dicari sama beliau, dikirim ke kerabnya. Akhirnya sampai di sini diuyup, di sini diuyup sugro di Tiang. Akhirnya besoknya saya segar sembuh. Nah, begitu saya segar sembuh, saya berjanji akan menjalankan semuanya ini. Sudah lama-lama saya mau wintan. Habis itu datanglah orang Jawa dengan perutnya besar kayak hamil 9 bulan. Nah, waktu itu saya dipanggil, waktu itu saya di Spa saya sendiri, namanya Marina Spa, di usaha saya sendiri. Saya ditelepon sama anak, saya datang dan saya bingung mau ngasih apa, saya nggak tahu. Terus lari punya pikiran ingat ke orang tua. Oh dulu orang tua begini-begini, masalah. Akhirnya saya ajak naik di atas. Apapun di sana yang ada di atas saya ambil, itu pun kekerab saya ambil. Saya obatin. Sedangkan di waktu kesurupan, datanglah Pak Aji namanya yang masuk ke tubuhnya beliau menantang Tiang. Saya punya etika loh, kenapa saya mundur?
Karena saya dulu dipesan sama orang tua, kamu nggak boleh mundur, harus maju membantu orang. Saya maju, saya lawan. Itu saya kasih minyak. Saya punya minyak tua kok, yang umurnya hampir 48 tahun umurnya. Saya kasih minyak, muntah, keluarlah kayak butiran batu duren putih 3 keluar. Itu loh, keluar 3, saya jalankan semua. Akhirnya dari sana awal tiang yang ngiring. Nah, kedua, cobaan saya tuh punya usaha, saya digerebek sama polisi waktu itu tahun 2017. Saya masih punya spa, saya digerebek, saya dipenjara 2 malam waktu itu. Saya sudah keluar air mata, nggak kuat di dalam penjara 2 malam. Akhirnya saya selesaikan administrasi semua. Sebelum itu datanglah seorang nenek-nenek sama orang wanita cantik. Nenek itu datang pakai tongkat. Saya diusapin kepala, kamu tenang aja, besok pun kamu keluar. Akhirnya menyata besok pagi saya keluar dari penjara, dari tahanan polisi, saya keluar. Itu pun keluarnya ada administrasinya. Saya nggak usah dah bilang seperti itu biar nggak panjang nanti. Akhirnya lama-lama saya wajib lapor. Sampai saya dapat jaksa, saya menghadap. Nah, di sanalah saya harus menjalankan sidang. Nah, lebih singkat cerita, saya selesaikan semua. Akhirnya saya tidak jadi di penjara. Nah, itu pun kejadiannya itu tanggal 28 April tahun 2017. Itu kejadiannya. Tanggal 28 Maret 2017, ini Maret dulu, itu pun anak saya mimpi cucu saya dalam kandungnya itu mau diambil sama orang. Hari pertama mimpi saya dikasih, saya juga mengubrisnya. Terus hari kedua juga seperti itu, mimpi hari ketiga baru saya mengubris. Hari keempat tidak ada napas lah cucu saya dalam kandungan. Nah, saya besoknya mau biar nggak operasi, saya lahir normal aja. Di sana kejadiannya tanggal 28 Maret 28 April kejadian sepas saya digerebek. Terus tanggal 28 Juni apa Juli itu pun kejadian mobil Fortuner saya hilang karena kena tipu. Jadinya singkat cerita itu saya anggap hilang lah gitu loh, karena saya kena tipu. Itu pun mobil harga 350 juta lenyap. Nah, itu tanggal 28 Juli itu. Tanggal 28 2018 19 kemarin juga ibu juga meninggal. Makanya setiap tanggal 28 itu bagi saya tuh hari yang sia. 8 tambah 2 10 saya dinolkan. Yang betul-betul dinolkan. Menolong umat dalam usade tradisional merupakan amanah yang harus dia lakukan. Bahkan pesan sang ayah yang selalu ia ingat adalah selalu menerima umat yang nunas tambe apapun yang dipersembahkan, baik itu hanya canang sekalipun. Jero Mangkumayun menuturkan selama menekuni dan meneruskan dunia spiritual, ia tak pernah mencari guru spiritual sebagai penuntun dan pembimbing. Sebelum meninggal, sang ayah juga berpesan agar tidak mencari guru spiritual. Untuk memperdalam kemampuan yang dimiliki, cukup percaya dengan leluhur, penguatan jenana, dan percaya dengan ide yang menjaga Jero Mangkumayun. Kalau dibilang saya tidak pernah punya guru spiritual, memang benar saya nggak punya. Itu pun saya pun nggak yakin juga dan nggak percaya pun dengan orang-orang sekarang yang beruak-beruak di media sosial, yang penuh dengan casing. Itu saya nggak percaya banget. Kalau dia nggak pakai guru spiritual, saya udah percaya dengan leluhur. Kedua, percaya dengan beliau yang menjaga tiang setiap hari. Nah, apa sebab? Karena satu, dulu pernah juga orang tua berpesan sebelum dia tiada, dia juga berpesan. Istilahnya, dia bilang begini, man ben pidan bapo singu dosajan
Janganlah mencari guru sana sini, cukup percaya dengan leluhur aja. Apapun yang kamu ucapkan nanti sampaikan saja. Nanti leluhur akan datang membantu. Dan kedua, apapun yang ada di gedong, sana melinggih di gedong, itu jadi percayain. Gak usah sana sini, gak usah sana sini berguru nyari tukang tuh gak perlu. Cukup sama leluhur itu. Ketiga, kamu harus kuat dengan jenano. Jenano itu apa? Apapun katanya orang, kamu disuruh gini itu, jangan selalu dimasukin. Kuatkan ini aja, dan kuatkan sama yang ada di gedong. Nah, seperti itulah berbesarnya leluhur saya, bapak saya. Dulu sebelum dia meninggal, saat dia tuh banyak berpesan, saya harus menjalankan, melanjutkan terah-terahnya beliau. Kedua, saya tidak pernah belajar bikin sastra, apapun saya nggak pernah belajar. Apapun yang dibawa sama beliau, sama orang-orang berobat, itu pun saya sampaikan sama beliau. Biarpun bawa canang, biarpun bawa pejati, apapun tetap saya sampaikan. Nah, masalah mantra, saya memang kurang saya masalah mantra. Saya tidak tahu masalah sekali mantra karena saya tidak belajar. Orangnya nggak suka belajar. Memang saya bandel orangnya. Saya nggak senang baca mantra, nggak senang. Saya juga takut. Karena buat apa saya lagi belajar beliau? Begitu orang desa pun juga bisa ngebaca. Saya otomatis bisa, itulah. Otomatis saya bisa. Otomatis beliau itu akan datang membantu tiang untuk mengobatin semua. Itu perjalanan pengobatan tiang. Dan kenapa tiang nggak pakai penuntun? Saya nggak butuh penuntun. Saya percaya dengan leluhur, saya percaya dengan beliau sesuatu yang dalam. Itulah. Nah, seperti itulah yang nggak perlu pakai penuntun gitu loh, Mbak.